terima kasih Bapak Ibu. Saya akan menceritakan makalah yang judul peran perpustakaan dalam manajemen data penelitian di era teknologi digital. Yang selama ini kan Bapak Ibu yang sudah biasa disimpan kan karya ilmiah. Kalau data kayaknya masih baru. Mungkin Bapak dan Ibu belum. Jadi yang sekarang banyak itu hanya karya ilmiah. Nah, mengapa saya mau ngambil judul ini? Ini latar belakangnya, ini undang-undang yang terbaru, undang-undang tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pasal 40 tentang wajib serah dan wajib simpan data penelitian dan keluaran hasil penelitian. Nah, ini baru keluar bulan Agustus, sedang PP-nya mau dibuat oleh LIPI. Jadi nanti setelah keluar PP, jadi semua lembaga litbang yang melakukan penelitian itu harus wajib serah dan wajib simpan. Sekarang PP-nya lagi dibikin. Jadi dalam pasal 40 ayat 1 itu pemerintah pusat menetapkan wajib serah dan wajib simpan seluruh data primer. Jadi ini data primernya dimasukkan dan keluaran hasil penelitian, pengembangan, pengajian dan penerapan. Jadi yang dilakukan oleh LIPI dan BPPT nanti data primernya dan keluaran hasil penelitiannya harus disimpan. Kemudian data primer yang dimaksud adalah merupakan data mentah yang masih otentik. Jadi misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian, ada kuesionernya disimpan, kemudian harus dimasukin ke repositori. Kemudian yang kedua peraturan kepala LIPI. Jadi kalau udah di LIPI itu ada peraturan kepala LIPI nomor 12 tahun 2016 tentang repositori dan depositori. Jadi kalau di LIPI udah mulai, jadi ada data dan ada karya. Jadi datanya itu harus nyambung dengan publikasinya. Jadi kalau yang selama ini kan hanya publikasinya yang di jurnal. Kalau yang untuk sekarang orang melakukan penelitian ada publikasi, datanya itu bagaimana? Itu harus mengeling ke publikasinya. Ini mengapa data penelitian harus disimpan? Tempat penyimpanan sementara kan sekarang ada cloud, ada hard disk. Ini kan rentan hilang gitu. Misalnya penelitinya udah pensiun, misalnya di LIPI ya udah pensiun, udah profesor. Ini datanya Bapak ini di mana? Itu dicari itu susah. Nah, kalau nanti udah ada wajib serah dan wajib simpan itu datanya bisa dicari. Nah, ini pentingnya data penelitian. Peneliti menyimpan data penelitian itu berdasarkan hasil penelitian itu menyimpannya ketika ingat. Jadi kalau nggak ingat nggak disimpan. Jadi datanya sudah dicari. Kemudian ada yang bulanan, ada yang tahunan. Tapi yang paling banyak menyimpan data ketika ingat. Nah, ini mengapa data penelitian perlu dikelola karena misalnya yang Pak Gunawanto tadi ada gempa bumi. Kalau ada gempa bumi kan datanya hilang. Tapi kalau sudah disimpan di repository tidak bakalan hilang. Kemudian ada bencana alam. Kemudian jumlah data tidak sebanding dengan yang tersedia. Jadi simpan di repository. Nah, ini kegiatan menyimpan data ada dalam repository adalah merupakan satu tahapan dalam siklus hidup data ilmiah. Jadi mengapa data ilmiah itu harus dikelola atau disimpan? Karena data itu merupakan siklus hidup. Jadi data yang kita lakukan harus bisa dimanfaatkan untuk masa yang akan datang gitu. Jadi harus ada siklusnya. Layanan data penelitian adalah layanan yang diberikan oleh perpustakaan terkait pengelolaan data, manajemen data, penelusuran informasi. Ini tugas perpustakaan diantaranya ini. Jadi melakukan layanan data, manajemen data, penelusuran informasi yang dimasukkan ke repository harus bisa kita telusur kembali. Ini apa yang dimaksud dengan data penelitian? Menurut peraturan kepala LIPI nomor 12 tahun 2016, data penelitian terdiri dari data observasi. Data observasi adalah hasil pengamatan langsung. Kemudian ada juga data eksperimen, data yang dihasilkan dari uji laboratorium. Kemudian ada dari kromatografi
data mining atau 3D. Yang saya lakukan kajian ini tujuannya untuk mengetahui peran perpustakaan dalam manajemen data penelitian. Kemudian yang kedua, bagaimana dukungan perpustakaan dalam pengelolaan data penelitian. Kemudian dukungan sumber daya perpustakaan apa yang diberikan untuk mengelola data penelitian. Penelitian ini saya lakukan dengan melakukan penelusuran melalui Scopus. Dari hasil penelitian melalui Scopus ini nanti kita ambil yang sesuai dengan topik yang tadi. Ini tujuannya tadi melakukan penelitian untuk menjawab apa peran perpustakaan dalam mendukung proses pengelolaan data. Jadi yang kedua, tingkat dukungan apa yang diberikan perpustakaan dalam mendukung pengelolaan data penelitian. Kemudian yang ketiga, sumber daya apa yang diberikan perpustakaan untuk mengelola data penelitian. Ini penelusurannya, kata kuncinya itu kita menggunakan penelusuran lewat Scopus menggunakan kata kunci pengelolaan data, kemudian ada riset data manajemen, kemudian dengan kata kunci pengelolaan data penelitian, kemudian siklus penelitian, alat pengelolaan data. Kemudian hasilnya kita review dengan menggunakan narrative review. Nah ini hasilnya yang kita melakukan melalui penelusuran sekitar ada 27 judul. Terus ini hasil penelusurannya terus. Ini dukungan perpustakaan. Setelah kita hasil penelusuran itu kita olah menurut Seri dan Cacat, peran perpustakaan adalah melakukan pelayanan data penelitian. Yang kedua, membuat kebijakan manajemen data penelitian. Kemudian membuat kebijakan akses data penelitian. Kemudian mendorong pengakses data penelitian. Kemudian menyediakan akses data penelitian. Memberikan saran kepada peneliti untuk membuat data, membuat data kemudian dimasukkan ke repository. Kemudian menurut York 2017, peran perpustakaan adalah juga mengelola data penelitian, kemudian memberikan saran kepada peneliti untuk menyimpan datanya di repository. Jadi perpustakaan itu menyarankan peneliti supaya peneliti menyimpan datanya di repository. Kemudian meningkatkan keterampilan pustakawan dalam mengelola data penelitian dengan cara mengadakan pelatihan. Jadi pustakawan itu mengadakan pelatihan ke pustakawan lain supaya bisa memasukkan data penelitiannya ke repository. Kemudian menurut Yu, peran dan tanggung jawab perpustakaan dan pustakawan adalah berkomitmen untuk mengelola data penelitian. Jadi kita harus komit mengelola data penelitian. Kemudian peran perpustakaan juga mengorganisasikan data penelitian. Kemudian mengaktifkan diseminasi data. Itu peran perpustakaannya. Ini dukungan yang diberikan perpustakaan. Kita mengadakan organisasi. Jadi untuk biar perpustakaan lain itu bisa mengenai, kita mengadakan pelatihan atau sosialisasi ke beberapa lembaga. Kemudian dukungan yang kedua, mengintegrasikan pengelolaan data penelitian dan informasi data.
manajemen data penelitian. Kemudian dukungan sumber daya penelitian, dukungan sumber daya perpustakaan dalam manajemen data penelitian. Menurut Carbon itu dukungan yang sumber dayanya adalah mendukung proses berbagi data penelitian. Jadi kita harus mendukung proses berbagi data penelitian. Kemudian mendukung proses pengolahan proses orasi. Kemudian menurut Harvard, dukungan yang diberikan adalah mendukung preservasi data penelitian dalam kurun waktu yang tidak terbatas. Jadi data penelitian yang disimpan itu tidak ada retensinya. Jadi sampai kapanpun masih bisa digunakan. Kemudian menurut Vaughan, dukungan yang diberikan adalah mendukung manajemen data penelitian yang mengacu pada berbagai tahapan siklus komunikasi, yaitu pengembangan ide penelitian, pendanaan, proposal, manajemen sitasi, dan diseminasi. Kemudian menurut Tenopir, dukungan sumber daya perpustakaan adalah mendukung layanan data berkaitan dengan pengumpulan data, mendukung layanan informasi, mendukung manajemen data, mendukung layanan rujukan untuk penelusuran, mendukung kumpulan data sitasi, mendukung pengolahan repositori lembaga. Kemudian menurut Tripati, dukungan yang diberikan adalah dalam bentuk digital, data penelitian itu dapat diakses dalam bentuk digital. Kemudian yang berikutnya mendukung peningkatan komunikasi dan berbagi pengetahuan. Kemudian yang terakhir, dukungan sumber daya yang diberikan perpustakaan dalam manajemen data penelitian adalah menyediakan fitur pengisian data dan pemilihan metadata serta kontrol yang diberikan untuk berbagai data. Nah, kesimpulan, ini kesimpulan dari peran perpustakaan salah satunya adalah menyediakan siklus komunikasi ilmiah melalui penyediaan sumber-sumber informasi, pengolahan data dan karya ilmiah, mendesimulasikan, menjembatani peneliti dari lembaganya dengan peneliti lembaga lain. Kemudian yang berikutnya memberikan pedoman dalam pengelolaan data penelitian. Kemudian dukungan yang diberikan itu mengadakan sosialisasi atau roadshow pengelolaan data penelitian. Yang kedua, memberikan advokasi dan pengembangan kebijakan manajemen data penelitian. Kemudian yang ketiga, dukungan yang diberikan sumber daya perpustakaan adalah menyediakan tempat penyimpanan, misalnya kayak repositori untuk menyimpan data. Kemudian yang B, menyediakan fitur pengisian data, pembinaan metadata, serta pengawasan atau jadi yang mudah kita lakukan harus diadakan pengawasan. Mungkin itu aja kalau